Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Eh, Mari kita lanjutkan mata kuliah kita sosiologi lingkungan. Minggu ini, hari ini kita memasuki pertemuan kita yang kelima ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada Anda eh, apa itu ide-ide dasar dan fundamental mengenai sosiologi lingkungan. Seperti dijelaskan sebelumnya, objek kajian sosiologi lingkungan adalah lingkungan. Nah, nah, hari ini kita mulai akan membahas apa itu lingkungan. Ya, Anda, kita semua harus tahu kalau kita mempelajari suatu ilmu, kita harus memahami apa objek kajiannya. Nah, dalam konteks kita, mata kuliah kita, maka objek kajiannya adalah lingkungan. Maka di pertemuan kali ini dan juga beberapa pertemuan ke depan kita akan membahas objek kajian kita. Apa itu lingkungan? Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu lingkungan atau ide dasar lingkungan dengan mengambil suatu perspektif dari ilmu ekologi atau ekologi. Nah, apa itu ekologi? Nanti akan saya jelaskan kepada Anda. Khususnya penjelasan tentang lingkungan akan diambil dari dari subdisiplin ilmu dari ekologi yang disebut dengan human ecology atau ekologi manusia. Oke, mari kita lihat lebih lanjut dan saya akan berbagi screen kepada Anda supaya Anda mengertinya. Uh, Konsep-konsep dasar ekologi inilah topik kita pada kesempatan pagi ini dalam upaya kita memahami apa itu lingkungan ya. Oke. Nah, dari pertemuan ini ada beberapa hal yang ingin saya capai ketika Anda mengikuti perkuliahan di kesempatan ini. Ada beberapa tujuan yang ingin Anda mencapainya. Dengan mengikuti ini Anda mengerti nih apa dari tujuan pertemuan kita hari ini. Nah, dalam pertemuan kali ini saya harapkan Anda kita semua memahami betapa erat kaitannya antara manusia dan lingkungan. Oke. Ini betapa eratnya kaitannya, hubungannya antara kita sebagai manusia dan lingkungan kita, lingkungan alam sekitar kita. Kedua, dengan mengikuti mata kuliah ini pada pagi hari ini, Anda memahami betapa besar peranan lingkungan bagi manusia. Kita semua memahami bahwa lingkungan itu punya peranan, punya punya apa itu punya pengaruh yang besar kepada kita sebagai manusia. Selanjutnya adalah Anda menyadari bahwa perbuatan manusia itu berpengaruh besar terhadap lingkungan dan juga sebaliknya. Artinya apa yang kita perbuat itu mempengaruhi lingkungan. Dan sebaliknya juga apa yang terjadi pada alam mempengaruhi kita. Oke, nah ini hubungan timbal balik. Selanjutnya, Anda dan kita semua menyadari bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa lingkungan. Oke, dan dalam beberapa kasus juga lingkungan tidak bisa hidup dengan sempurna tanpa kita. Tetapi sebenarnya kita lebih banyak tergantung kepada alam daripada alam kepada kita. Oke, alam bisa hidup tanpa kita, walaupun mungkin tidak mencapai kesempurnaannya, tetapi kita tidak bisa hidup tanpa alam. Anda tidak bisa hidup tanpa oksigen, dan oksigen berasal dari alam, lingkungan kita, ya kan? Anda tidak bisa hidup tanpa air, dan air berasal dari lingkungan kita. Ya. Terakhir, dengan mengikuti perkuliahan pada minggu ini, kita semua menumbuhkan kesadaran untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Nah, inilah beberapa tujuan yang ingin saya sampaikan kepada Anda, yang saya harapkan Anda berusaha bisa mencapainya dengan mengikuti mata kuliah pada kesempatan pagi ini. Oke. Mari kita lebih detail memahami apa itu lingkungan. Nah, seperti saya katakan di awal tadi, untuk memahami apa itu lingkungan, saya akan mengambil
dari ilmu lainnya, disebut dengan ilmu ekologi. Ekologi. Nah, apa sih ekologi itu? Nah, ekologi itu adalah studi atau kajian tentang hubungan antara organisme hidup dan lingkungan. Jadi sebuah su- uh, uh, ilmu yang mempelajari kaitan atau hubungan antara organisme hidup dan lingkungannya itu disebut ekologi. Oke. Nah, di sini ada kata dua. Satu, ada beberapa poin. Pertama, hubungan yang erat. Antara siapa? Organisme hidup. Nah, living organisms dalam bahasa Inggris artinya semua sebuah makhluk hidup. Nah, maksudnya semua makhluk hidup deh, organisme hidup. Nah, kalau kita berbicara tentang organisme hidup atau makhluk hidup, kita berbicara ada hewan, ada tumbuhan, ya kan? Nah, dan kita sebagai manusia ada di salah satunya, yaitu ada pada kelas makhluk hewan, ya. Maka ketika organisme hidup di situ ada kita sebagai manusia. Nah, yang ketiga adalah lingkungan. Nah, betapa kuat erat hubungannya antara organisme hidup yang kita sebagai manusia ada di dalamnya dengan lingkungan. Nah, hubungan antara organisme hidup dan lingkungan inilah lalu dikaji hubungannya, itu ilmunya disebut ekologi. Oke. Apa tujuan ekologi mempelajari hubungan antara organisme hidup dan lingkungannya? Tujuannya untuk supaya kita memahami betapa ada hubungan yang vital antara organisme hidup, yaitu ada tumbuhan dan hewan, dan kita ada manusia di dalamnya, dan dunia sekitar kita. Ini ada kata yang penting, vital, hubungan vital. Kalau kata vital itu artinya menentukan hidup dan mati Anda. Oke. Jadi vital itu artinya menentukan mati atau hidupnya Anda. Jadi berkaitan dengan kehidupan, keberlangsungan, atau sebaliknya kematian. Nah, hubungan vital artinya hubungan yang menentukan hidup matinya, keberlangsungan antara kita sebagai organisme hidup, juga binatang, juga tumbuhan, dengan dunia sekitar kita. Nah, ini kita bisa lihat bahwa antara kita sebagai makhluk hidup, living organism, dan juga binatang lain dan hewan lainnya, hewan tumbuhan, itu memiliki hubungan yang sangat erat. Bahwa kaitan kita, hubungan kita dengan alam itu menentukan hidup matinya kita. Hidup matinya makhluk hidup, termasuk kita ada di dalamnya. Ya, salam. Oke, nah, seperti itu. Nah, karena ekologi itu luas, tadi kan disebutkan yang ilmu yang mempelajari tentang living organism yang di dalamnya ada hewan dan tumbuhan, dan kita bagian dari hewan, maka terlalu luas. Maka dalam kesempatan ini saya akan khusus mengambil dari human ecology, subdisiplin dari ekologi, yaitu human ecology, yaitu ekologi manusia. Oke, jadi dalam ekologi itu ada satu subdisiplin yang disebut dengan human ecology, artinya subdisiplin ekologi yang mempelajari interaksi hubungan interaksi antara manusia karena human kan, human ecology yang mempelajari kaitan atau relasi atau interaksi manusia dan alam dalam berbagai budaya manusia. Oke. Nah, karena sosiologi lingkungan adalah mempelajari hubungan atau interaksi antara manusia dengan lingkungannya, maka kita ada erat kaitannya dengan human ecology, yaitu sebuah disiplin ekologi yang mengkaji interaksi atau hubungan antara manusia dan alam dalam berbagai budaya. Nah, itulah salah satu ciri khas ilmu sosial, khususnya sosiologi, yang lebih khusus lagi lingkungan, yang bersifat interdisipliner. Artinya terbuka dan saling menguatkan dan saling memanfaatkan antara berbagai disiplin ilmu. Sosiologi lingkungan di sini jelas mengambil ilmu, teori, konsep, dan hasil penelitian dari lain, yaitu ekologi, khususnya human ecology. Oke, nah, human ecology itu dalam membangun teorinya atau konsep-konsepnya dan penemuan-temuannya dan bangunan ilmunya itu menggunakan metodologi. Nah, karena ini bersifat metodologinya interdisipliner.
yaitu menggunakan kombinasi ide dan metode dari beberapa disiplin seperti sosiologi, antropologi, biologi, sejarah, ekonomi, dan arti dan sebagainya. Sama seperti sosiologi lingkungan atau sosiologi secara umum. Mengambil ide dan metodologi, konsep, teori, temuan dari ilmu alam lainnya. Oke, bahkan mungkin dalam beberapa kasus ada ilmu sosial yang menggunakan temuan dan konsep dan keterkaitan dengan ilmu alam atau natural sciences. Oke, seperti itu. Nah, mari kita lihat lebih lanjut hmm, tentang lingkungan ini dalam perspektif sosiolingkungan dengan meminjam dari ilmu human ecology, ekologi manusia. Nah, dalam perspektif human ecology atau ekologi manusia, manusia itu dipandang eh, kaitannya dengan lingkungan itu sebagai berikut. Yang pertama, ada 4 dasar eh, prinsip human ecology yang ini juga dijadikan dasar sosiologi lingkungan. Nah, pandangan pertama adalah bahwa semua organisme ya, memberikan dampak terhadap lingkungan, baik organik maupun anorganik. Artinya semua organisme ya, seperti saya sebutkan tadi ada hewan, ada tumbuhan dan lain sebagainya di termasuk di dalamnya kita sebagai hewan itu memberikan dampak keberadaan kita itu terhadap lingkungan. Ya, oke, itu yang pertama, prinsip yang pertama. Yang kedua, ekosistem manusia itu bersifat terbuka. Artinya dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, baik ekobiologis maupun sosial budaya. Artinya lingkungan kita ya itu bersifat terbuka, bisa dipengaruhi oleh lingkungan kita. Oke. Nah, sebaliknya juga lingkungan itu bersifat terbuka, bisa dipengaruhi oleh kita. Oke. Jadi dengan demikian apa yang kita lakukan itu bisa mempengaruhi lingkungan dan sebaliknya lingkungan mempengaruhi kehidupan kita sebagai manusia. Oke, ini penting. Ketiga, manusia memenuhi kebutuhannya dengan menciptakan dan mengubah daya atau energi dari lingkungan. Nah, dalam memenuhi kebutuhan kita, manusia ya, kita kan uh, harus kita harus memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan akan air untuk hidup misalnya, air, makanan dan sebagainya, tempat tinggal dan sebagainya. Nah, itu semua tergantung atau dipengaruhi oleh lingkungan kita. Oke? Ya, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup kita tanpa lingkungan kita. Anda tidak bisa hidup tanpa air kan? Nah, air berasal dari lingkungan kita. Jadi nanti harus perhatikan. Kalau begitu, kalau airnya nggak ada karena alamnya rusak, bagaimana? Nah, kan? Seperti itu. Yang keempat, pandangan dasar yang utama yang keempat adalah bahwa berbeda dari makhluk lainnya, manusia, kita sebagai manusia tuh memiliki kemampuan mengatur, merekayasa, mengendalikan, dan beradaptasi dengan lingkungan. Nah, ini. Kita memang secara biologis seperti hewan, tetapi kita punya kelebihan. Maka ketika dalam masa logika tradisional dalam dunia Muslim misalnya, apa itu manusia? Al-insan al-hayawanun natiq. Yaitu manusia itu adalah hewan, hewan yang berbicara an-natiq. Nah, ini yang membedakan kita sebagai manusia dari makhluk lainnya, dari binatang lainnya, dari hewan lainnya. Yaitu apa? Kita punya kemampuan mengatur lingkungan kita. Kita punya kemampuan merekayasa, mengendalikan, dan beradaptasi dengan lingkungan. Nah, ini tidak dimiliki oleh hewan lainnya. Nah, kemampuan ini bisa positif, bisa negatif. Kalau kita tidak terkendali kemampuan kita merekayasa lingkungan itu akan menimbulkan masalah besar. Karena itu kemampuannya harus dijaga, harus kita seimbangkan untuk tidak merusak lingkungan, tetapi juga pada sama bisa memenuhi kebutuhan kita. Ini adalah 4 dasar pandangan utama dalam human ecology yang mendasar dasar juga sosiologi lingkungan. Ya, harus Anda pahami ini. Jadi semuanya menunjukkan bahwa antara kita sebagai manusia dan lingkungan itu punya kaitan erat. Lingkungan adalah tempat kita memenuhi kebutuhan kita. Lingkungan adalah bersifat terbuka. Kita pun terbuka, saling pengaruh. Kita pun punya kemampuan merekayasa. Karena itu kita harus dalam tindakan kita itu harus dipertimbangkan pada dasar ini
Pertama, tindakan bagaimana yang bisa merusak atau tidak merusak alam. Tindakan bagaimana yang bisa menyantuni dan memelihara alam. Ya, jangan sampai apa yang kita perbuat itu memberikan dampak negatif bagi kita, dan apa yang kita perbuat bisa bernegatif kepada lingkungannya. Harus ada, kita sadari nih, timbal balik ini, hubungan timbal balik ini yang saling terkait, yang itu sangat vital, yang menentukan hidup mati kita sebagai manusia. Sekali lagi, uh, alam, kita tergantung dengan alam. Oke, dengan lingkungan kita tidak bisa tanpa alam, ya. Nah, alam juga dalam beberapa level tidak bisa hidup. Tetapi kalau kita bandingkan, alam bisa hidup tanpa kita. Kalaupun ini tidak mencapai kemampuan maksimal yang tinggi dimanfaatkan misalnya. Tapi kita tidak bisa hidup tanpa alam. Ya kan? Seperti itu. Yang ini yang masih menjadi dasar pemikiran kita ketika kita melihat lingkungan kita, melihat alam di sekitar kita. Jangan sampai kita menjadi ada itu pengatur prakaryasa yang tidak tahu diri, hanya untuk kemudian sesaat kita merusak lingkungan. Ya. Selanjutnya, mari kita lebih lebih detail mengenai beberapa konsep pokok yang diajarkan dalam human ecology, dalam ekologi manusia. Nah, untuk memahami hubungan yang erat, hubungan timbal balik, saling pengaruh antara manusia dengan lingkungannya, dengan alamnya, maka kita harus mengenal beberapa konsep tentang human ecology. Yang pertama, ekosistem. Anda sering dengar apa itu ekosistem, kan? Nah, tetapi sebenarnya apa sih ekosistem itu? Jadi ekosistem itu apa? Suatu sistem yang terikat secara geografis yang berada dalam sebuah wilayah tertentu, di mana di dalamnya semua organisme itu berinteraksi, baik itu dengan unsur biotiknya, makhluk hidupnya, atau abiotik, lingkungan secara teratur dan timbal balik. Nah, kata lagi-lagi kata ada timbal balik. Nah, jadi ekosistem itu adalah suatu sistem yang terikat dalam sebuah wilayah tertentu, di mana di dalamnya, dalam wilayah geografis sistem ini, semua organisme berinteraksi dengan lingkungannya secara timbal balik. Ya, setiap makhluk hidup setiap makhluk hidup itu ada hidup di dalam sebuah wilayah tertentu, kan, wilayah geografis tertentu. Nah, ada di situ kan ada alamnya, ada nah hubungan sistem yang terikat, hubungan timbal balik, interaksi timbal balik antara living organism, makhluk hidup, dengan lingkungannya dalam sebuah wilayah tertentu disebut ekosistem. Ya kan? Seperti itu. Nah, dalam sebuah ekosistem itu ada beberapa unsur. Yang pertama, ekosistem itu itulah tempat di mana makhluk hidup, khususnya kita, adalah mengambil energi. Jadi di ekosistem itulah sumber di mana kita memperoleh energi, ya. Nah, energi ini jangan dipahami sebagai energi listrik, ya. Maksudnya listrik untuk diri kita, betul. Bukan, tapi ya di sini lebih jelasnya adalah sumber energi itu maksudnya sumber makanan kita. Nah, kita sebagai manusia memperoleh makanan dari lingkungan kita, ya kan? Dari tanahnya, dari udaranya, dari hutannya, dan dari airnya dan sebagainya. Itu adalah sumber energi kita, yaitu dalam bentuk makanan. Dan kita sebagai manusia adalah bagian dari rantai makanan, ya kan? Kita bayangkan dari sini saja kita bisa melihat dua lingkungan dalam sekitar kita, di sebuah wilayah di mana kita hidup itu, di mana ada aturan yang mengatur hubungan kita. Itu bahwa ekosistem kita itu, lingkungan itu ada sumber makanan kita, sumber energi kita. Ya. Oke, mungkin Anda yang orang di kota tidak menyadari bahwa adalah alam, ada apa yang Anda makan itu sebenarnya dari alam lingkungan kita. Karena sudah melalui proses yang banyak, Anda tinggal beli di supermarket. Tapi sebetulnya itu berasal dari lingkungan. Yang kedua, dalam ekosistem kita itu ada unsur yang kedua, yaitu materi. Materi ini artinya ada yang organik, ada yang hidup, yang tidak organik. Nah, materi ini bisa berubah ke bentuk lainnya. Nah, materi itu kan misalnya benda apa, sesuatu yang bisa kita gunakan sebagai sumber makanan kita, ya kan? Nah, ini bisa yang organik dan tidak organik. Ya. Nah, yang ketiga, jangan dikira bahwa dalam ekosistem di sekitar kita itu tidak ada, tidak hanya melulu bersifat material, tapi di lingkungan yang di wilayah geografis, lingkungan kita hidup itu ada informasi di dalam. Tempat sekitar kita itu ada informasi terkandung di dalam.
bahwa ada pengetahuan, ada pengalaman bersama yang diwariskan dari generasi satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, dulu kita ada seperti itu. Misalnya apa? Di wilayah Sunda misalnya kan kita kalau ada yang tinggal di sekitar Sunda itu lingkungan kita, kita mengenal adanya Gunung Tangkuban Parahu. Ya, ya. Jadi sebenarnya ada cerita, ada informasi tentang wilayah di wilayah Bandung itu, yaitu dengan cerita, dengan informasi Tangkuban. Ini di sini ketika bicara tentang informasi di sini terlepas daripada itu empirikal atau non empiris ya, ilmiah atau tidak ilmiah, pokoknya yang bersifat informasi itu pengetahuan tentang tentang daerah itu, wilayah itu, geografis itu. Ya. Maka ketika kita tinggal di daerah Bandung, maka harus mengerti ada informasi penting yang ada dalam pikiran dan alam bawah sadar orang Sunda khususnya di Bandung mengenai cerita Tangkuban Parahu. Nah, orang Sunda yang tinggal di daerah Garut misalnya, ada yang sila khususnya daerahnya di situ Bagendit, ada cerita di situ tentang situ tentang Bagendit ya, sehingga melahirkan situ Bagendit. Begitu juga di wilayah lainnya ya. Anda setiap wilayah itu mencerminkan ada informasi yang dalamnya. Nah, biasanya tercermin dari namanya. Ya, nama itu sebenarnya nama-nama wilayah di daerah Sunda misalnya juga adalah itu bukan sekedar nama, tapi juga ada informasi yang terkandung di dalamnya. Baik itu yang mitos atau non mitos, ada empiris dan non empiris ya. Seperti mungkin di daerah Bandung sini ada namanya Ranca Ekek. Kenapa disebut Ranca Ekek? Ya kan? Ranca artinya itu situ kolam besar, ekek itu artinya burung beo atau parrot. Nah, Anda gali sendiri kenapa disebut nama Ranca Ekek, Rancah Ekek ya. Coba Anda gali sendiri tempat tinggal Anda sekarang di kampung Anda, kenapa dinamai seperti sekarang ini. Nah, artinya menunjukkan bahwa tempat tinggal kita itu ekosistem punya informasi, bukan sekadar sumber-sumber materi, bukan sumber-sumber makanan kita. Oke, nah ini menunjukkan betapa pentingnya ekosistem kita. Yang kedua, konsep kedua yang harus Anda pahami, kita pahami tentang human ecology aja itu, yang menunjukkan eratnya hubungan antara manusia dan lingkungan adalah adaptasi. Apa itu adaptasi? Suatu proses penyesuaian manusia terhadap lingkungannya melalui hubungan timbal balik. Nah, lagi-lagi di sini kita bisa melihat bahwa kita tuh bisa hidup, bisa survive karena lingkungan kita, karena kemampuan kita menyesuaikan dengan lingkungan kita. Nah, di sini ada relasi yang timbal balik antara kita ketika kita ingin menyesuaikan diri ketika hidup di suatu wilayah, maka kita harus menyesuaikan diri dengan wilayah itu. Ya, oke. Misalnya kalau Anda hidup di daerah yang apa itu daerah pegunungan, maka Anda akan menyesuaikan gaya hidup Anda dengan daerah pegunungan. Jadi misalnya ketika Anda ingin memperoleh sumber makanan, Anda berhuma. Jangan membuat sawah. Nah, gitu kan? Nah, sebaliknya kalau Anda tinggal di daerah tani rendah dan itu maka Anda ketika membuat ingin memperoleh padi atau beras Anda membuat sawah. Oke, contohnya seperti itu. Di sana maka ada hubungan yang jelas dan balik antara kita dengan alam supaya kita bisa survive itu. Ya, yang kita lakukan adalah beradaptasi dengan lingkungan kita, bukan merusaknya. Oke? Jadi kita menyesuaikan dengan bagaimana kontur alam sekitar kita. Bagaimana dengan apa itu struktur hutannya, struktur kayunya dan sebagainya. Supaya kita tidak merusak, tapi kita bisa tetap bisa survive dengan cara beradaptasi dengan kondisi kita. Nah, manusia adalah organisme yang paling mampu beradaptasi inilah. Nah, contohnya apa? Kenapa manusia sekarang sampai 8 miliar? Karena manusia beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, sarana adaptasi manusia dan lingkungan adalah ada mulai kebudayaan. Kalau Anda ingin beradaptasi dengan baik dalam sebuah wilayah, Anda harus mengerti juga tadi tuh pengetahuannya, budayanya, tempat di mana kita hidup. Selain juga kita menyesuaikan dengan kondisi alamnya. Ya, kalau Anda ingin menjadi makhluk hidup manusia yang beradaptasi dengan baik, maka Anda harus hidup sesuai dengan kondisi alam di sekitar Anda, baik secara fisik dan non fisik yaitu kebudayaan. Oke, maka ada di istilah di bahasa Sunda adaptasi secara lingkungan, secara budaya itu misalnya dengan memperhatikan ciri sabumi cara sadesa. Nah, itu. Gali sendiri ya, apa itu istilah itu. Nah, konsep yang ketiga yang harus Anda pahami adalah
evolusi. Nah, evolusi apa sih? Evolusi itu perubahan sifat yang berlangsung secara perlahan dalam nyaku yang lama dan tidak terbalikan. Evolusi itu perubahan dari misalnya orang perubahan, tapi perubahannya bersifat jangka panjang, perlahan, tapi tidak akan balik lagi terus. Gitu. Misalnya perubahannya dari A, B, C sampai Z, mungkin terus gitu. Nah itu namanya evolusi, perlahan, jangka waktu lama dan tidak balik lagi. Nah, yang balik lagi itu namanya bukan evolusi, cyclical. Misalkan dari A, B, C, balik lagi ke A. Nah, kalau kita sebagai manusia kita mengenai evolusi tidak akan balik lagi. Katakanlah kalau kalau Anda percaya bahwa seperti mana Darwinism bahwa asal mula manusia itu dari sejenis dari namanya ape, bukan kera ya, bukan monkey ya, tapi ape makhluk. Maka itu akan terus berkembang dengan menjadi manusia yang lebih sempurna, sempurna, sempurna sampai sekarang ini. Dan tidak akan baik lagi ke bentuk kera lagi, enggak. Karena namanya evolusi. Nah, mekanisme yang berlaku ketika terjadi dalam evolusi adalah seleksi alam. Nah, siapa? Seleksi alam itu bagaimana? Jadi alam secara natural akan menyeleksi siapa yang akan mampu berevolusi dan bisa akhirnya survive. Maka tadi, yang bisa survive dalam evolusi itu bukan yang terkuat, tetapi yang mampu paling beradaptasi. Nah kan? Nah, kalau dibanding masa kekuatan kita kalah kuat dari dinosaurus, ya kan? Tapi dinosaurus sekarang hilang karena tidak mampu beradaptasi. Nah, kita itu adalah makhluk yang paling bisa beradaptasi sehingga jumlah kita lebih banyak daripada binatang-binatang lainnya di dunia ini, di bumi ini. Nah, selanjutnya evolusi kita yang sesuai dengan alam itu terjadi secara biologis dan budaya. Contoh. Nah, lagi-lagi nih ekosistem kita ini adalah tempat kita berevolusi. Lingkungan sekitar kita itu adalah tempat kita berevolusi. Yang namanya evolusi berarti perubahan yang pasti dan itu pasti menjadi ke arah yang lebih baik gitulah katakanlah. Selalu evolusi itu bersifat positif. Perubahan yang perlahan dan jangka waktu dan perubahan itu mengalami peningkatan kualitas. Nah, alam menentukan itu. Contohnya apa? Kemampuan kita berevolusi dalam cara bertani. Zaman dulu, bisa 3 tahun yang lalu, cara bertani itu pertama kali ditemukan cara menanam bercocok tanam. Tapi Anda bisa lihat sekarang, revolusi dalam cara teknologi pertanian jauh lebih maju daripada dulu. Nah, oke, seperti itu ya. Yang keempat, yang harus Anda pahami untuk melihat bahwa ada hubungan yang erat antara kita dengan ekosistem kita, dengan lingkungan kita adalah kita harus mengenal sebuah istilah habitat dan relung. Apa itu habitat? Habitat itu adalah ruang fisik tempat hidup spesies tertentu, di mana jadi ruang fisik sebagai tempat hidup suatu spesies tertentu untuk menemukan makanan, untuk bereproduksi, dan mempertahankan diri secara khusus dengan ciri khas naturalnya misalnya. Oke, nah contohnya apa? Sawah itu adalah habitat. Bagi siapa? Bagi burung. Nah, burung itu kan spesies burung ada yang tinggal di sawah kan. Di situ burung itu menemukan makanan, bereproduksi, dan bertahan hidup. Nah, gitu kan. Nah, binatang lain seperti kelelawar habitatnya di goa. Ya kan? Goa itulah habitatnya tempat kelelawar, misalnya bertahan hidup, memperoleh makanan, bereproduksi dan sebagainya. Oke? Nah, gitu. Nah, tapi ada dalam apa itu? Dalam habitat itu ada suatu tempat khusus bagi binatang tertentu atau organisme tertentu. Itu pentingnya niche atau relung. Misalnya dalam sawah itu ada suatu tempat tinggal, ya misalnya untuk katak. Nah, yang katak ini bagian makanan dari burung. Burung itu, sawah itu habitatnya burung tertentu, misalnya burung burung bangau misalnya. Nah, itu juga ada relung tertentu yang khusus tinggal katak. Nah, katak ini menjadi bagian rantai makanan untuk burung itu. Nah, di sini juga menunjukkan bahwa makhluk hidup itu tidak bisa terlepas dari lingkungannya.
Makhluk lingkungan itu adalah habitat bagi makhluk hidup. Kita pun sebagai manusia adalah punya habitatnya sendiri. Itu adalah alam kita di sekitar kita. Ya, jadi lagi-lagi menunjukkan bahwa antara makhluk hidup dengan lingkungannya tidak bisa terlepas. Karena lingkungan adalah habitat atau ruang fisik dari makhluk hidup untuk bereproduksi, mencari makanan, dan bertahan hidup. Oke, seperti itu. Yang kelima, nah konsep yang kelima yang harus Anda pahami mengenai hubungan yang erat antara lingkungan dengan makhluk hidup adalah khususnya dengan manusia ada daya dukung lingkungan. Jadi lingkungan sekitar kita punya daya dukung. Apa itu daya dukung? Itu kemampuan suatu ruang ekologis atau lingkungan kita dalam menunjang kehidupan organisme secara optimum dalam periode tertentu. Artinya begini, jadi lingkungan yang tempat tinggal kita hidup itu punya kemampuan uh, tertentu untuk mendukung, menunjang kehidupan kita supaya kita bisa sebagai manusia bisa survive. Itu daya dukung. Nah, kita sekarang bisa hidup sekarang ini karena kita disediakan oleh lingkungan kita, udaranya, airnya, dan sebagainya. Nah, kemampuan lingkungan menunjang kebutuhan kita itu supaya bisa hidup disebut daya dukung lingkungan. Oke? Bentuknya apa? Yaitu ada materi, seperti saya sebutkan kan, yang kita butuhkan. Ada energi sumber makanan kita, dan ada informasi yang bisa dihasilkan dari suatu lingkungan untuk keberlangsungan kehidupan kita. Nah, jadi seberapa banyak tuh materi yang ada di lingkungan kita, seberapa banyak energi yang disediakan, dan seberapa banyak informasi itu menentukan sejauh mana daya dukung lingkungan kita itu menunjang kehidupan kita. Nah, yang menjadi masalah adalah kadang-kadang daya dukung itu semakin lama semakin berkurang, dirusak sendiri oleh manusia itu sendiri yang tinggal di dalam ekosistemnya itu. Oke? Nah, seperti ini. Nah, kita tidak sadari bahwa semakin lama daya dukung alam itu semakin berkurang karena dirusak oleh kita sendiri. Sumber energinya dirusak, sumber materi dirusak sehingga kita tidak menyadari atau mungkin sadar bahwa daya dukung alam semakin kecil dan itu sangat kalau Anda sadari berpengaruh kepada keberlangsungan kita di masa depan, keberlangsungan anak cucu Anda, anak cucu kita semua, generasi-generasi berikut. Oke. Nah, nah ini saya ingin menekankan mengenai daya dukung ini bahwa daya dukung lingkungan kita itu yang menunjang bagaimana kita bisa hidup di dunia ini, yaitu lingkungan kita sejauh mana mampu menunjang kehidupan kita itu ditentukan oleh daya dukung. Nah, daya dukung alam terhadap kita ini ditentukan oleh banyak faktor. Pertama biofisik, misalnya hutan. Nah, hutannya, tanahnya, tumbuhannya, itu mempengaruhi daya dukung alam terhadap kebutuhan kita supaya bisa kita hidup. Nah, yang kedua sosial. Nah, ini karena kita makhluk manusia makhluk sosial, maka ada daya dukung yang bersifat non fisik, yaitu sosial, hubungan sosial, keluarga, institusi dan sebagainya. Yang ketiga ekonomi. Nah, jelas ini karena kita manusia, ada dukung ekonomi sejauh mana kita bisa memanfaatkan lingkungan yang ada itu untuk memenuhi kebutuhan kita bertransaksi, nah gitu kan, berproduksi dan berkonsumsi apa yang kita butuhkan. Yang keempat budaya. Nah, saya sebutkan tadi kan bahwa dalam sebuah ekosistem itu pasti ada informasi, dan itu bersifat budaya, bahwa ada nilai-nilai normal di gaya hidup, keberjakinan dan sebagainya yang menjadi pegangan manusia itu. Nah, empat hal ini biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya adalah merupakan faktor-faktor yang mendukung sejauh mana lingkungan kita itu memiliki daya dukung supaya kita bisa hidup. Oke, ini saya kira tidak. Anda sekarang bisa hidup di lingkungan Anda sekitar karena ada empat hal ini. Bahwa lingkungan Anda punya daya dukung dan bisa menunjang Anda hidup. Dan ini daya dukung ini ditopang oleh empat unsur ini. Ada biofisik, ada sosial, ekonomi, dan budaya. Ya. Baik, saya kira itu ya eh, penjelasan saya mengenai topik yang minggu yang kelima ini mengenai apa itu sosiologi, apa itu lingkungan,
dengan merujuk kepada disiplin yang disebut human ecology. Nah, ini penting Anda pahami objek kajian kita yaitu lingkungan. Dari sini harapan saya adalah Anda bisa mengerti bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara kita, manusia, dengan lingkungan kita. Dan lebih lanjut lagi, ada hubungan timbal balik dan saling pengaruh antara kita dengan lingkungan kita. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan terhadap lingkungan harus dipikirkan. Jangan sampai merusak alam itu dan akhirnya berpengaruh kepada kehidupan kita di masa sekarang dan masa depan. Oke, saya kira itu. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum. Sampurasun.